Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktek pengalaman kerja PPL KUA Kecamatan Buaran yang beranggotakan 1. Ima Amelia, 2. Abdurrahman Isnan, 3. Salma Hafidoh, 4. Nani Nahariah, 5. Dimas Febriansyah, 6. Mustafidah, 7. Nila Sofa, 8. Muhammad Furqon, 9. Nurul Iza. Pada video kali ini, kami akan memaparkan salah satu tugas kami, yaitu observasi wakaf di lingkungan Kecamatan Buaran. Tepatnya di Masjid Baitul Muttaqin Desa Paweden. Sebelum menuju lebih dalam lagi, kami akan menjelaskan tentang apa saja sih prosedur ataupun langkah-langkah administrasi perwakafan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Calon wakif, yaitu orang yang mewakafkan tanah atau sejenisnya. 2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif yang berupa pekarangan, pertanian, atau sudah berbentuk bangunan. Ketiga, calon wakif memberitahukan kepada nazir akan kehendaknya. Nazir dapat dijumpai di kelurahan atau nazir yang ditunjuk. Dalam hal ini, nazir dibagi menjadi 3. 1. Nazir perorangan, 2. Nazir organisasi, 3. Nazir badan hukum. Nazir perorangan bisa disebut nazir desa atau kelurahan. Nazir organisasi seperti petugas pengurus NU ataupun Muhammadiyah ataupun organisasi lainnya. Keempat, calon wakif dan nazir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akte ikrar wakaf PPAIW, yaitu Kepala KUA. Kelima, bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipisah, maka perlu dipisah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan. Kemudian, untuk proses pemisahan atau pemecahan sertifikat di BPN, Badan Pertanahan Nasional. 6. Calon wakif dan nazir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ketujuh, setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan akte ikrar wakaf. Nazir atau orang yang ditunjuk kemudian mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, setelah kita mengenal bagaimana proses administrasi perwakafan, kita langsung saja masuk ke dalam berkas perwakafan dan mengisi data berkas yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan wakaf, antara lain: pertama, fotokopi KK dan KTP wakif 4 lembar. Kedua, fotokopi KTP nazir 4 lembar dan menunjukkan SK nazir dari KUA. Ketiga, fotokopi KTP 2 orang saksi 4 lembar. Keempat, fotokopi bukti kepemilikan harta ataupun tanah seperti sertifikat atau akte tanah berletter C yang diwakafkan, yaitu 4 lembar. Kelima, surat keterangan kepemilikan harta atau tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan, dan mengisi formulir model WK 4 lembar. Keenam, menyediakan materai 10.000
Ketujuh, peruntukan harta atau tanah wakaf, masjid, sekolah, TPQ, dan lain-lain. Kedelapan, wakif, nazir, dan 2 orang saksi harus hadir di KUA di hadapan PPAIW untuk berikrar. Berikut ini adalah contoh hasil observasi wakaf dengan nama Bapak Muhammad Salman Al-Farisi. Aset yang dimiliki tanah luas 1.775 meter persegi. Diperuntukkan untuk Masjid Baitul Muttaqin dan kepentingan kemaslahatan umat. Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA pada tanggal 18 Juni 2021. Sertifikat masih dalam proses atau belum jadi. Dan berikut adalah profil dari nazir dengan nama Bapak Muhammad Mudofa. Tempat tanggal lahir Pekalongan 17 Juli 1982. Umur 39 tahun. Pendidikan SLTA. Berikut ini adalah wakaf yang diperuntukkan sarana belajar dengan nama wakif Aditya Firmansyah. Tempat tanggal lahir Pekalongan 8 Februari 2003. Alamat Paweden RT 01 RW 01 Buaran Pekalongan. Bertindak atas nama perseorangan. Pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, mewakafkan sebidang tanah dengan luas 36 meter persegi untuk keperluan TPQ Al-Muttaqin dikelola oleh nazir perseorangan dengan nama Haji Mudofar Hamid. Alamat Paweden RT 04 RW 02 Buaran Pekalongan. Tempat tanggal lahir Pekalongan 17 Juli 1982. Demikianlah penjelasan tentang prosedur ataupun langkah-langkah administrasi perwakafan dan observasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi orang yang menyaksikan serta dapat diamalkan dalam lingkungan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.